Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan dengan NIM 235050111111138 dari kelas E1 mata kuliah Sosiologi Peternakan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Aziza, SPT MSOS M Komun. Pada video kali ini saya akan menganalisis kasus dengan judul Peternak Ayam Broiler Teriak, Bisnis Terancam Perusahaan Integrator. Oke, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Yang pertama yaitu ada pendahuluan atau latar belakang. Industri peternakan ayam broiler di Indonesia menghadapi permasalahan dominasi perusahaan integrator yang menguasai seluruh rantai produksi, dari bibit hingga pemasaran, sehingga peternak mandiri berada dalam posisi terjepit. Meskipun Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2017 telah ditertibkan untuk mengatur pembagian produksi, implementasinya dinilai tidak efektif karena integrator sering mengabaikan alokasi untuk peternak mandiri. Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah dari Kementerian Pertanian membuat integrator beroperasi tanpa konsekuensi, memperburuk ketidakadilan dalam sektor ini. Peternak mandiri menghadapi ketidakpastian pasokan bibit ayam serta tekanan dari lonjakan harga pakan dan bahan baku seperti jagung yang meningkatkan beban operasional mereka. Meskipun harga daging ayam broiler di pasaran menurun, hal itu tidak cukup signifikan untuk mengurangi kerugian yang mereka alami. Kondisi ini menciptakan ketidakstabilan pasar yang semakin merugikan peternak mandiri dan menambah ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap kurang memadai. Nah, untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi peternak ayam broiler mandiri akibat dominasi perusahaan integrator, pendekatan teori sosiologi dapat memberikan beberapa solusi strategis. Yang pertama yaitu ada teori konflik. Berdasarkan teori konflik yang menekankan pada ketimpangan dan pertentangan antara kelompok sosial yang memiliki kekuasaan dan yang tidak, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan redistribusi kekuasaan dalam industri perunggasan. Hal ini termasuk memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi yang dilakukan oleh perusahaan integrator, serta memastikan implementasi yang adil dari Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2017 agar peternak mandiri mendapat alokasi DOC bibit ayam yang sesuai. Selanjutnya ada teori jaringan sosial. Dari perspektif teori jaringan sosial, membangun koalisi dan aliansi antara peternak mandiri dapat membantu meningkatkan posisi tawar mereka. Dengan membentuk asosiasi atau federasi yang lebih kuat, peternak mandiri bisa memanfaatkan kekuasaan kolektif mereka untuk memperoleh akses yang lebih baik ke sumber daya, seperti pakan dan bibit, serta memperjuangkan kepentingan mereka. Yang terakhir ada teori kapabilitas, digunakan untuk mendorong peningkatan kapasitas dan teknologi di tingkat peternak mandiri. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat bisa menyediakan pelatihan, subsidi, atau bantuan teknis untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas peternak mandiri. Dengan meningkatkan kapabilitas teknis dan manajerial peternak mandiri, mereka akan lebih mampu bersaing dengan integrator besar dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasok yang tidak adil. Selanjutnya ada pentahelix interaksi sosial. Yang pertama yaitu pemerintah dan akademisi, di mana tercipta interaksi asosiatif cooperation, di mana akademisi memberikan input berbasis data dan penelitian untuk mendukung kebijakan yang diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan antara peternak mandiri dan perusahaan integrator. Kedua, akademisi dan peternak mandiri tercipta interaksi asosiatif cooperation, di mana akademisi dapat berperan dalam mendukung peternak mandiri melalui penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi mereka. Ketiga, pemerintah dan perusahaan integrator tercipta interaksi asosiatif accommodation, di mana dalam kondisi ideal pemerintah menetapkan regulasi untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan integrator dan peternak mandiri.
Namun, ketidakpatuhan perusahaan dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum oleh pemerintah menyebabkan ketidakpuasan di kalangan peternak mandiri dan masyarakat umum. Yang keempat yaitu ada media massa dan peternak mandiri, yaitu interaksi asosiatif accommodation, di mana media massa sering menjadi saluran bagi peternak mandiri untuk menyuarakan keluhan dan tantangan yang mereka hadapi. Selanjutnya ada perusahaan integrator dan peternak mandiri. Tercipta interaksi disosiatif konflik di mana ada konflik antara perusahaan integrator dan peternak mandiri, terutama karena dominasi perusahaan integrator dalam menguasai produksi bibit ayam atau DOC dan parent stock atau PS. Selanjutnya ada peternak mandiri dan pemerintah, di mana terjadi interaksi disosiatif konflik, di mana peternak mandiri merasa bahwa pemerintah tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap mereka, terutama terkait pengawasan atas pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan integrator. Dan yang terakhir yaitu ada media massa dan perusahaan integrator, di mana tercipta interaksi disosiatif kontravensi, di mana media massa seringkali meliput kritik terhadap perusahaan integrator yang dianggap mengabaikan kepentingan peternak mandiri. Selanjutnya ada tipe interaksi pihak-pihak yang berinteraksi. Dalam kasus ini, interaksi terkait kasus antara peternak mandiri dan perusahaan integrator dapat dianalisis melalui tipe Gesoskaf. Gesoskaf atau masyarakat industri menggambarkan hubungan yang didasarkan pada kepentingan rasional dan keuntungan pribadi daripada ikatan sosial yang kuat. Selanjutnya ada kestabilan kelompok sosial. Yang pertama yaitu kestabilan kelompok sosial pemerintah. Dapat dikatakan kurang stabil karena adanya kritik dan tuntutan dari peternak mandiri. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah ini mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat dan tekanan politik yang lebih besar. Yang kedua yaitu kestabilan kelompok peternak mandiri terancam oleh tekanan dari integrator yang memiliki kapasitas produksi lebih besar dan akses ke teknologi yang lebih baik. Ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan integrator mengakibatkan kerugian finansial dan ketidakpastian ekonomi. Yang ketiga yaitu perusahaan integrator memiliki kestabilan yang relatif lebih tinggi dibandingkan peternak mandiri. Mereka memiliki kontrol atas rantai pasok teknologi dan kapasitas produksi yang besar. Meskipun mereka melanggar aturan yang ada, mereka mampu mengatasi tantangan dan mempertahankan posisi dominan dalam pasar. Selanjutnya ada kestabilan media massa. Dalam konteks ini bergantung pada kemampuannya untuk menginvestigasi dan melaporkan secara objektif, serta pengaruh yang dimilikinya dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Yang terakhir yaitu kestabilan akademisi, tergantung pada kredibilitas dan independensi penelitian yang dilakukan. Mereka dapat memainkan peran penting dalam menyediakan data dan solusi berbasis bukti untuk masalah yang dihadapi oleh peternak mandiri dan perusahaan integrator. Mengetahui tipe kelompok sosial dan kestabilan kelompok dalam konteks kasus ini bermanfaat untuk merumuskan solusi yang lebih efektif dan sesuai dengan dinamika yang ada. Dengan memahami bahwa interaksi antara peternak mandiri dan perusahaan integrator adalah tipikal Gesoskaf, pihak-pihak terkait dapat fokus pada pendekatan rasional dan berbasis kebijakan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan. Penilaian kestabilitas kelompok membantu dalam merancang intervensi yang bisa mengurangi ketegangan dan meningkatkan keseimbangan. Misalnya dengan memperkuat regulasi, meningkatkan pengawasan, dan memberikan dukungan tambahan bagi peternak mandiri. Selanjutnya ada unsur-unsur cultural universal. Yang pertama yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Dalam industri peternakan, ayam broiler, peternak
mandiri cenderung memiliki peralatan dan teknologi yang terbatas dibandingkan dengan perusahaan integrator besar yang memiliki akses pada teknologi peternakan yang lebih maju. Solusinya yaitu dengan cara peningkatan infrastruktur, subsidi, dan bantuan teknologi. Selanjutnya ada mata pencaharian dan sistem ekonomi. Mata pencaharian peternak mandiri sangat tergantung pada industri ayam broiler. Solusi yang dapat dilakukan adalah memperketat regulasi dan memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2017 untuk mengatur alokasi DOC dan juga peningkatan akses modal. Ketiga, sistem kemasyarakatan. Di dalam sistem kemasyarakatan ini, relasi antara peternak mandiri dan perusahaan integrator sangatlah timpang. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan pendidikan dan pelatihan pembentukan koperasi. Keempat, ada bahasa yang digunakan. Dalam advokasi peternak mandiri adalah bahasa formal dan teknis yang dipakai dalam komunikasi dengan pemerintah dan dalam peraturan. Namun dalam mengungkapkan kekecewaan, mereka juga menggunakan bahasa yang lebih emosional dan lokal seperti mangkal atau yang artinya jengkel dalam menggambarkan rasa frustasi mereka terhadap situasi ini. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara kampanye kesadaran. Kelima yaitu ada kesenian. Dalam kasus ini kesenian tidak terlibat langsung, namun cara penyampaian protes dan kritik melalui forum atau media mungkin mencerminkan budaya atau adat setempat dalam mengutarakan ketidakpuasan baik melalui demonstrasi ataupun penggunaan media publik. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan promosi produk lokal. Selanjutnya ada sistem pengetahuan. Pengetahuan peternak mandiri tentang peternakan mungkin terbatas dibandingkan dengan perusahaan integrator yang memiliki akses ke teknologi dan riset terkini. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara penelitian dan pengembangan serta transfer pengetahuan. Selanjutnya ada religi. Dalam hal ini, aspek religi tidak menjadi faktor dominan dalam permasalahan struktural yang dihadapi. Namun solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan dukungan komunitas beragama. Ada posisi strata sosial. Yang pertama yaitu peternak mandiri, di mana posisinya yaitu menengah ke bawah. Alasannya, peternak mandiri umumnya memiliki sumber daya terbatas dalam hal teknologi, modal, dan akses terhadap pasar. Kedua yaitu perusahaan integrator, di mana posisinya yaitu atas. Alasannya, perusahaan integrator besar seperti ini memiliki modal besar, teknologi canggih, dan kapasitas produksi yang jauh lebih besar, yaitu sekitar 40.000 ekor ayam per kandang atau lebih. Ketiga yaitu pemerintah, berada di posisi menengah. Alasannya karena pemerintah berada di posisi regulator dan mediator dalam industri ini. Mereka berperan dalam membuat kebijakan seperti Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2017 yang bertujuan untuk membatasi dominasi perusahaan integrator dan melindungi peternak mandiri. Namun dalam kasus ini pemerintah melalui Kementerian Pertanian dianggap lemah dalam pengawasan dan penegakan aturan sehingga peran mereka lebih bersifat pasif meski memiliki kewenangan. Yang keempat yaitu posisi strata sosial akademisi, di mana posisinya yaitu menengah ke atas. Alasannya, akademisi yang memiliki pengetahuan tentang teknologi, peternakan, dan kebijakan agrikultur dapat berperan sebagai konsultan atau penasihat dalam industri ini. Yang kelima yaitu posisi dari media massa, di mana posisinya yaitu menengah. Alasannya, karena media massa seperti bisnis.com memiliki peran sebagai penyampai informasi kepada publik, menyoroti isu-isu yang terjadi dalam industri ini. Dalam kasus ini, media menjadi jembatan antara peternak, pemerintah, dan masyarakat luas untuk memahami ketimpangan yang sedang terjadi. Nah, dalam kasus ini ada indikasi social mobility vertikal yang sulit bagi peternak mandiri. Meskipun ada peluang bagi peternak mandiri untuk tumbuh dan berkembang, dominasi perusahaan integrator membuat mereka sulit untuk menaikkan posisi sosial atau ekonomi. Peternak mandiri mengalami mobilitas ke bawah karena tekanan dari integrator yang memiliki kendali lebih besar atas sumber daya penting, seperti bibit dan juga pakan. Yang terakhir ada status enroll.
Yang pertama yaitu peternak mandiri. Statusnya yaitu pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM dalam bidang peternakan ayam broiler. Mereka biasanya memiliki skala usaha kecil dengan populasi ayam terbatas, yaitu sekitar 2.000 hingga 2.500 ekor per kandang. Perannya yaitu memproduksi ayam broiler secara mandiri tanpa keterlibatan langsung dengan perusahaan integrator besar. Kedua yaitu perusahaan integrator. Statusnya yaitu perusahaan besar yang memiliki kendali penuh atas rantai produksi unggas, mulai dari penyediaan bibit ayam atau DOC, pakan hingga pemasaran. Perannya yaitu mendominasi pasar dengan mengendalikan berbagai aspek dalam rantai pasok, termasuk penyediaan bibit DOC dan pakan. Yang ketiga ada pemerintah. Statusnya yaitu regulator dan pengawas industri peternakan, khususnya melalui Kementerian Pertanian dan badan-badan terkait. Perannya yaitu bertanggung jawab membuat kebijakan dan regulasi untuk menjaga keseimbangan antara peternak mandiri dan perusahaan integrator. Namun, dalam kasus ini pemerintah dianggap lemah dalam pengawasan. Yang keempat yaitu akademisi. Statusnya yaitu pakar atau peneliti yang berperan dalam memberikan analisis ilmiah dan solusi berbasis data dalam industri peternakan. Perannya yaitu menyediakan wawasan dan kajian terhadap masalah seperti ketimpangan antara peternak mandiri dan perusahaan integrator, serta dampak kebijakan yang ada. Yang terakhir yaitu ada media massa. Statusnya yaitu sebagai sumber informasi bagi publik dan pemangku kepentingan dalam industri peternakan. Perannya sendiri yaitu media massa memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan menyoroti isu-isu yang terjadi di sektor peternakan. Nah, itu tadi video mengenai kasus dengan judul Peternak Ayam Broiler Teriak, Bisnis Terancam Perusahaan Integrator yang dianalisis dalam aspek sosiologi. Nah, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.